Halo, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk kamu yang sedang mendengarkan, coba deh bayangkan sejenak skenario ini. Skenario seperti apa tuh? Kamu lagi bongkar-bongkar tumpukan di sebuah toko buku tua yang redup, berdebu, terus hidungmu dipenuhi aroma khas kertas usang gitu. Nah, tiba-tiba kamu nemuin sebuah buku kecil bersampul kusam dari tahun 1910. Kedengarannya kayak awal dari novel misteri? Bener, tapi buku ini dia nggak menjanjikan pencerahan spiritual tingkat tinggi atau nawarin filosofi yang rumit tentang makna penderitaan. Sebaliknya, buku ini justru berani menjanjikan satu hal yang sangat pragmatis. Sebuah formula pasti untuk jadi kaya? Tepat banget. Iya, hari ini kita bakal membedah buku legendaris yang berjudul The Science of Getting Rich, karya W.D. Wattles. Dan yang bikin karya dari seabad lalu ini sangat unik adalah teguran dari penulisnya sendiri di halaman pertama. Iya. Teguran yang cukup keras itu kan? Betul. Dia secara terang-terangan bilang kalau ini tuh bukan risalah filsafat yang ngebikin pusing. Ini adalah sebuah manual praktis. Buku ini ditulis khusus buat mereka yang kebutuhan paling mendesaknya adalah uang. Buat mereka yang mau memprioritaskan jadi kaya dulu dan baru berfilsafat belakangan. Dan misi diskusi kita hari ini adalah membongkar klaim yang sangat berani dari penulis tersebut. Wattles secara harfiah menyatakan bahwa menjadi kaya adalah sebuah ilmu pasti. Ilmu pasti kayak matematika gitu ya? Persis seperti aljabar atau aritmatika. Dia meyakini ada hukum-hukum pasti yang mengatur perolehan kekayaan. Dan begitu hukum-hukum ini dipelajari terus dipatuhi, seseorang bakal jadi kaya dengan kepastian matematis. Wow, kepastian matematis. Itu klaim yang luar biasa berani untuk tahun 1910. Sangat berani. Pendekatan buku ini tuh sangat membumi dan pragmatis. Penulis bahkan dia minta pembacanya untuk nggak usah buang waktu memperdebatkan dari mana teori ini berasal. Maksudnya nggak usah overthinking gitu ya? Betul, dia memang nyebutin nama-nama raksasa filsafat kayak Descartes, Spinoza, Schopenhauer, Hegel, dan Emerson sebagai dasar pemikirannya. Tapi instruksinya jelas, terima konsep-konsep di dalam buku ini dengan tingkat keyakinan yang sama kayak pas kita mempercayai hukum kelistrikan. Hukum kelistrikan yang ditemukan sama tokoh-tokoh semacam Marconi atau Edison itu kan? Neken saklar lampu. Iya sih, tinggal tekan saklarnya, terus lampunya nyala. Nah, persis seperti itu Wattles ingin kita memperlakukan prinsip-prinsip di bukunya. Menarik banget. Jadi, untuk kamu yang dengerin kita hari ini, entah kamu saat ini sedang merintis bisnis pertama, atau lagi berusaha keras nyari jalan keluar dari masalah finansial yang mencekik, atau sekedar penasaran aja sama cara pandang orang dari era revolusi industri, pandangan dari seabad lalu ini dijamin bakal benar-benar mengubah cara kamu melihat konsep kekayaan. Karena ini bukan cuma sekedar ngebahas angka di rekening bank kamu. Benar. Ini nawarin perspektif tentang bagaimana alam semesta ini beroperasi. Oke, mari kita urai hal ini. Kita mulai dari bab 1, yang mengusung judul lumayan provokatif, Hak untuk Menjadi Kaya. Judul yang langsung bikin penasaran. Banget, Wattles langsung ngukul pembaca dengan kalimat yang tajam banget. Dia nulis bahwa apapun yang dikatakan orang untuk memuji kemiskinan, faktanya adalah bahwa merasa puas dengan kemiskinan itu adalah sebuah dosa atau sinful. Penggunaan kata dosa di situ memang sering bikin orang kaget pas pertama kali baca. Iya kan? Soalnya, tunggu sebentar, pakai kata dosa itu kedengarannya sangat keras dan menghakimi. Kayak, apakah dia beneran ngutuk orang miskin dan nyalahin mereka atas kondisi mereka sendiri? Yang paling menarik di sini adalah bagaimana Wattles meredefinisi kata tersebut melalui kerangka eksistensi manusia, bukan lewat kacamata moralitas agama tradisional. Oh, jadi konteksnya beda ya? Beda jauh. Dia menstrukturkan kehidupan ke dalam 3 motif utama. Menurut dia, kita hidup untuk tubuh, kita hidup untuk pikiran, dan kita hidup untuk jiwa. Body, mind, and soul. 3 elemen dasar manusia. Tepat, dan argumen sentralnya adalah bahwa tidak ada satupun dari ketiga motif ini yang lebih suci atau lebih mulia daripada yang lain. Semuanya setara. Semuanya sama-sama butuh pemenuhan. Berarti kita nggak bisa pilih kasih dong? Nggak bisa. Kamu nggak bisa hidup secara utuh kalau kamu mengorbankan kesehatan fisikmu demi spiritualitas. Atau sebaliknya, kamu nggak bisa mengorbankan kebutuhan jiwamu cuma demi ngejar kecerdasan intelektual. Jadi kehidupan yang nyata dan bermakna itu berarti ekspresi penuh dari segala hal yang bisa diberikan manusia lewat ketiga elemen tadi ya? Betul banget.
Kalau ada fungsi yang terhambat, disitulah muncul penderitaan. Nah, disinilah uang masuk ke dalam persamaan tersebut. Oke, pelan-pelan. Hubungannya dengan uang gimana tuh? Menurut Wattles, nyebut kemiskinan sebagai dosa itu maksudnya kemiskinan menghalangi manusia untuk mengekspresikan potensi maksimalnya. Ah, masuk akal. Penjelasan itu langsung merubah nada provokatif tadi jadi sesuatu yang sangat logis. Karena dia ngasih detail yang sangat membumi di teksnya. Iya, aku ingat contoh spesifiknya. Kalau kita mau ngembangin pikiran, kita kan nggak bisa cuma duduk meditasi di ruang kosong seharian. Tentu butuh asupan informasi. Bener, kita butuh akses ke buku-buku, kita butuh waktu luang buat pelajari informasi itu, kita butuh kesempatan buat bepergian ngelihat dunia, dan kita butuh lingkungan yang diisi sama seni dan keindahan. Dan semua perangkat perkembangan intelektual itu Harus dibeli pakai uang, gak ada yang gratis. Terus buat ngembangin jiwa, nah ini bagian yang menurutku paling nyentuh. Wattles berpendapat kalau jiwa itu butuh cinta. Dan cinta menemukan ekspresi paling alaminya dalam tindakan memberi, giving. seseorang yang nggak punya apa-apa untuk diberikan pasti bakal kesulitan kan? Pasti akan sangat sulit memenuhi perannya secara optimal sebagai pasangan, sebagai warga negara, atau sekedar sebagai sesama manusia. Sederhananya gini, kamu nggak bisa ngasih bantuan finansial atau ngasih waktu luang atau sumber daya ke orang yang kamu cintai kalau dompetmu sendiri kosong melompong. Pemahaman itu membawa kita ke landasan filosofis tentang tujuan alam itu sendiri. Buku ini berargumen bahwa tujuan dari alam adalah kemajuan dan perkembangan kehidupan yang tiada henti. Evolusi yang terus berjalan ya. Betul. Jadi menjadi kaya di sini nggak diartikan sebagai keserakahan buta atau hidup hedonis yang cuma fokus ke pemuasan nafsu fisik sesaat. Wattles malah secara spesifik memperingatkan pembaca buat ngejauhin gaya hidup semacam itu. Oh, jadi bukan soal foya-foya. Sama sekali bukan. Menjadi kaya adalah tentang mengamankan alat-alat material yang dibutuhkan untuk apa yang dia sebut sebagai kehidupan yang terus bertambah atau increasing life. Increasing life, istilah yang bagus banget. Segala sesuatu yang hidup, mulai dari tanaman sampai manusia, punya dorongan inheren untuk mencapai perkembangan maksimal. Jadi, hasrat untuk jadi kaya pada dasarnya adalah hasrat alami untuk kehidupan yang lebih penuh dan berlimpah. Dan nekan hasrat itu justru dianggap bertentangan sama hukum alam. Sungguh sudut pandang yang menyegarkan ya. Ngubungin kekayaan material dengan hak mutlak buat berkembang, itu benar-benar matahin rasa bersalah yang sering muncul pas seseorang pengen sukses secara finansial. Karena kamu emang punya hak mutlak untuk itu. Nah, beranjak dari fondasi itu, mari kita masuk ke bab 2. Ini adalah bagian yang menurutku lumayan nampar realitas kita sehari-hari. Bagian tentang atas mitos kekayaan ya. Iya. Selama ini kita kan sering banget dicekoki nasihat kalau kunci kekayaan itu adalah bakat luar biasa atau lingkungan yang tepat dan tentu saja sifat hemat atau rajin nabung. Tapi Wattles dengan tegas ngebuang semua mitos itu ke tempat sampah. Dia menolak mentah-mentah ide tersebut. Dia menyatakan bahwa bakat, lingkungan, dan sikap hemat itu sama sekali nggak ngejamin kekayaan. Aku pas baca ini mikir, terus kalau bukan itu semua, apa gunanya kita nabung dan nggak bakat? Argumen Wattles di sini murni bersandar pada observasi deduktif dan hukum sebab akibat. Mari kita bedah satu persatu. Boleh. Mulai dari lingkungan dulu? Kalau lingkungan itu penentu absolut kesuksesan finansial, maka logikanya semua orang di satu kota elit bakal jadi miliarder semua kan? Sementara seluruh penduduk di kota sebelahnya bakal hidup dalam kemiskinan. Tapi realitasnya nggak gitu. Tepat. Realitasnya kita melihat orang kaya raya dan orang yang kesulitan finansial hidup berdampingan di jalan yang sama. Bahkan seringkali mereka beroperasi di bidang pekerjaan yang identik. Terus gimana dengan mitos bakat? Katanya kalau berbakat pasti sukses. Kalau bakat itu tiket emas, maka setiap orang jenius di dunia ini pasti kaya raya. Sayangnya sejarah justru dipenuhi sama para seniman, penemu, dan pemikir brilian yang mati dalam kondisi miskin. Sementara di sisi lain, banyak individu dengan kecerdasan rata-rata justru mampu ngumpulin kekayaan luar biasa. Masuk akal. Terakhir, soal mitos hemat dan rajin nabung. Sama aja. Banyak orang pelit yang hidupnya tetap aja kekurangan, sementara orang yang tampak bebas ngebelanjain uangnya malah semakin makmur. Nah, disinilah Wattles memperkenalkan konsep inti dari keseluruhan bukunya. Orang menjadi kaya bukan karena hal-hal tadi, melainkan karena mereka ngelakuin sesuatu dengan cara tertentu atau a certain way.
Sebuah pola tindakan yang spesifik? Betul. Aku suka banget ngebayangin contoh yang dia kasih. Dan mari kita terapin ke zaman sekarang. Coba bayangin ada dua orang buka kedai kopi yang sebelahan di jalan yang persis sama. Oke, kompetisi langsung nih ya. Iya. Keduanya jual biji kopi dari pemasok yang sama, pakai mesin espresso yang harganya sama. Tapi setelah setahun, kedai kopi yang satu berkembang pesat dan buka cabang di mana-mana, sementara kedai kopi yang satunya lagi bangkrut dan tutup. Itu contoh yang sangat relevan. Kan? Ini ngebuktiin kalau kesuksesan itu bukan tentang bisnis kopi itu sendiri atau soal lokasinya, melainkan tentang pola tindakan dan pemikiran spesifik si cara tertentu tadi yang diterapkan sama si pemilik yang sukses. Pasti ada perbedaan dalam cara mereka mengoperasikan pikiran dan tindakannya. Tapi pertanyaannya, gimana dengan modal awal? Orang kan sering banget beralasan, ya wajar aja dia sukses buka kedai kopi, dia kan anak orang kaya yang udah punya modal dari awal. Itu adalah bantahan klasik yang sebenarnya udah diantisipasi sama buku ini sejak seabad lalu loh. Wattles menyatakan bahwa mendapatkan modal itu hanyalah salah satu efek samping dari proses melakukan hal-hal dengan certain way tersebut. Cuma efek samping, bukan syarat utama. Bukan. Kalau kamu mulai bertindak dan berpikir pakai pola pasti ini, meskipun saat ini kamu adalah orang termiskin di kotamu atau lagi terjerat hutang yang dalam dan nggak punya satupun relasi orang dalam, kamu secara otomatis bakal mulai menarik atau menghasilkan modal yang dibutuhkan. Luar biasa. Jadi itu benar-benar diposisikan murni sebagai ilmu pasti ya? Kayak gravitasi. Betul. Sebab yang sama akan selalu menghasilkan akibat yang sama. Tentu saja, buku ini nggak mengabaikan akal sehat dasar dong. Kamu nggak bakal buka bisnis penyewaan papan selancar di tengah gurun pasir. Haha, iya jelas. Ada batas-batas lingkungan yang rasional. Pasti. Tapi di dalam batas kewajaran tersebut, kalau tetanggamu bisa meraih kekayaan di bisnis tertentu, itu adalah bukti nyata bahwa kamu juga punya potensi yang sama persis, asalkan kamu menerapkan cara yang tepat. Ini kabar yang sangat melegakan sih untuk kamu yang lagi dengerin. Wattles menegaskan kalau selama kamu punya akal sehat yang cukup untuk membaca kalimat ini dan memahaminya, kamu dijamin 100% bisa mempraktikkan ilmu pasti ini. Tidak ada diskriminasi dalam ilmu pasti. Gak peduli seberapa terpuruknya kondisi finansialmu saat ini, atau seberapa sering kamu merasa gak punya bakat spesial, kamu punya hak dan kapabilitas penuh buat mempelajari cara tertentu ini. Setuju. Nah, disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Kita kan sering merasa kalau permainan ini tuh udah dicurangin sejak awal. Banyak dari kita berpikir, kalau kita sulit kaya karena semua peluang besar tuh udah disapu bersih sama para elit. Mentalitas kelangkaan ya. Benar. Kita ngerasa uang udah dipagari rapat-rapat, dimonopoli sama konglomerat besar, dan kita sebagai orang biasa cuma kebagian sisa-sisa remahannya aja. Tapi Wattles membongkar habis-habisan mentalitas korban ini di bab 3 dan 4. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, keluhan tentang monopoli peluang itu sebenarnya cuma ilusi menurut pandangan Wattles. Ilusi gimana maksudnya? Peluang itu nggak pernah habis atau dikunci permanen sama segelintir orang. Peluang itu sifatnya kayak gelombang pasang di lautan yang terus bergerak dan berubah bentuk seiring dengan evolusi sosial. Gelombang pasang, analogi yang pas banget. Wattles ngasih contoh yang sangat brilian dari kacamata tahun 1910. Dia mengakui, bagi orang biasa di masa itu, mencoba mendirikan perusahaan kereta api uap buat nyaingin raksasa industri itu adalah hal yang mustahil. Karena jalurnya udah dimonopoli semua kan? Betul. Tapi gelombang peluang udah bergeser ke tempat lain. Dia secara spesifik menunjuk pada industri transportasi udara yang saat itu mungkin masih berupa purwarupa pesawat kayu bertenaga lemah sebagai lahan baru yang bakal mempekerjakan jutaan orang di masa depan. Wah, prediksinya jitu banget. Dia juga nyorotin pergeseran menuju pertanian intensif yang lebih modern. Kesimpulannya, para pekerja yang terjebak dalam kemiskinan itu bukan ditahan oleh majikan yang lalim, melainkan mereka tertinggal karena gagal beradaptasi dengan arah gelombang peluang tersebut. Ngebaca prediksinya tentang pesawat terbang dari tahun 1910 tuh rasanya kayak ngeliat ramalan masa depan. Dan kalau kita terapin perumpamaan itu ke zaman sekarang, mungkin kita ngerasa mustahilnya ingin raksasa media sosial atau mesin pencari raksasa. Tapi gelombang peluang udah bergeser lagi. Iya, entah itu ke arah kecerdasan buatan, kreator independen, atau teknologi energi terbarukan. Peluang tuh selalu ada. Dan lebih dan sekedar tren bisnis, Wattles masuk ke wilayah metafisika pragmatis yang jadi dasar argumennya.
Dia memperkenalkan teori monistik. Teori yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber. Betul. Sebuah gagasan bahwa segala sesuatu yang bisa kamu sentuh dan lihat di alam semesta ini pada dasarnya tercipta dari satu substansi asli, yang dia sebut sebagai materi tanpa bentuk atau formless substance. Dan poin terpentingnya adalah persediaan materi dasar ini tidak memiliki batas. Alam semesta itu ibarat gudang kekayaan yang nggak mungkin kehabisan stok bahan baku ya. Konsep materi tanpa bentuk ini memang krusial. Wallace menjelaskan bahwa apa yang tampak terbatas oleh mata fisik kita, itu sebenarnya cuma bentuk permukaannya aja. Sementara suplai energi dan materi dasar yang nggak terlihat ini benar-benar tak terhingga. Nggak ada habisnya. Dan materi dasar ini bukan benda mati loh. Dia hidup, berdenyut dengan energi kreatif, dan secara konstan terdorong menuju perwujudan kehidupan yang terus bertambah tadi. Terus pertanyaannya, gimana cara kita berinteraksi dengan materi ini? Buku ini ngasih prinsip fundamentalnya. Pikiran manusia adalah satu-satunya kekuatan di alam semesta yang mampu menghasilkan kekayaan nyata dari materi tanpa bentuk ini. Pikiran sebagai agen pencipta. Benar. Substansi cerdas ini merespons dan bereaksi terhadap cetakan pikiran kita. Kalau materi ini dikondisikan oleh pikiran tentang sebuah bentuk, dia bakal mulai mengambil bentuk tersebut. Terdengar sedikit mistis pada awalnya ya. Terus terang, iya. Pas pertama kali baca bagian itu, aku mikir, ini semacam sihir pikiran kah? Aku mikirin mobil mewah, terus mobilnya tiba-tiba jatuh dari langit. Untungnya, Wallace segera memberikan analogi kuat yang mengembalikan konsep ini ke dunia nyata. Iya, analogi pohon ek itu kan? Dia jelasin kalau memikirkan sebatang pohon ek nggak bakal bikin pohon ek raksasa mendadak muncul di tengah ruang tamu saat itu juga. Tentu tidak melanggar hukum fisika. Sebaliknya, pikiran itu bertindak sebagai katalis yang menggerakkan kekuatan-kekuatan kreatif alami yang udah ada. Pikiran itu yang bakal memandu proses biologis dan garis pertumbuhan di alam untuk perlahan-lahan mewujudkan pohon ek tersebut. Prosesnya organik. Sama halnya kalau kamu memikirkan kesuksesan sebuah proyek. Pikiran itu nggak ngelanggar logika, melainkan mengorkestrasi energi kreatif di dunia perdagangan, memicu ide-ide inovatif, dan menggerakkan tenaga kerja manusia ke arah terwujudnya proyek itu. Itulah makanya Wallace sangat menentang gagasan tentang hayalan kosong atau angan-angan pasif yang nggak dibarengi tindakan selaras. Tapi, memahami konsep ini ngebawa kita ke kantangan yang paling brutal. Mengarahkan pikiran untuk membentuk realitas, itu mengharuskan kita mengendalikan fokus kita secara absolut, melampaui apa yang disajikan oleh lingkungan fisik di sekitar kita. Buku ini mengeluarkan peringatan yang sangat jelas soal itu. Iya, dia bilang memikirkan kebenaran, terlepas dari apa yang terlihat oleh mata, adalah pekerjaan terberat yang bisa dilakukan manusia. Kebanyakan orang milih menghindarin kerja keras mental ini karena menguras terlalu banyak energi konsentrasi. Sangat mudah bagi pikiran kita untuk hanyut mengikuti apa yang tampak di depan mata. Bener. Kalau kamu natap dompetmu yang kosong atau tagihan yang numpuk di meja, gampang banget buat pikiranmu untuk mencetak pola kemiskinan ke materi tanpa bentuk tadi. Atau kalau kamu sedang berbaring sakit, sangat alamiah untuk memikirkan penyakit. Tapi, untuk menahan fokus memikirkan kebenaran tentang kelimpahan, ketika seluruh indramu dikelilingi bukti kemiskinan, atau memikirkan kesehatan absolut di tengah rasa sakit, nah itu menuntut kekuatan mental yang luar biasa besar. Mereka yang sanggup melatih kekuatan pikiran sedemikian rupa akan berevolusi menjadi mastermind. Wallace meyakini, orang-orang seperti inilah yang mampu menaklukkan takdir. Sebaliknya, kalau kita pasrah bereaksi sama realitas fisik di depan mata, kita bakal terjebak dalam pusaran keraguan dan kecemasan, yang akhirnya membatalkan proses penciptaan itu sendiri. Pikiran negatif membatalkan cetakan positif. Jadi, apa arti dari semua ini? Gimana instruksi dari tahun 1910 ini harus kita terjemahkan ke dalam tindakan kita pagi ini atau esok hari? Bab 5 memberikan jawaban yang sangat lugas tentang pergeseran pola pikir yang wajib dilakukan. Langkah esensial pertama adalah membongkar dan membuang semua sisa doktrin usang yang membisikkan bahwa alam semesta atau Tuhan menginginkan kamu untuk tetap miskin demi semacam ujian penderitaan spiritual. Harus dibuang jauh-jauh pikiran itu. Buku ini menegaskan bahwa materi tanpa bentuk hidup di dalam dirimu dan layaknya semua bentuk kehidupan, dia secara alami menginginkan ekspresi yang maksimal. Ambil contoh, sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah subur. Dia gak cuma diem aja kan? Gak diem. Dia beraktivitas, bertumbuh,
dan dalam prosesnya menghasilkan 100 biji gandum baru. Alam semesta mendambakan kamu memiliki segala fasilitas yang kamu butuhkan. Karena melalui kesuksesan dan ekspresi dirimu, alam semesta juga ikut mengekspresikan dirinya secara lebih megah. Kelimpahanmu adalah kelimpahan alam semesta. Tapi ada satu syarat mutlak di sini, semacam aturan emas dari W.D. Wattles. Aturan tentang kompetisi. Benar. Kamu harus beroperasi sebagai seorang pencipta dan berhenti menjadi seorang pesaing. Singkirkan sepenuhnya gagasan kotor tentang kompetisi. Kamu nggak perlu menjatuhkan siapapun. Nggak perlu ada sikut-sikutan? Kamu nggak perlu memanipulasi, memeras pelanggan, atau nyari celah dari kelemahan rekan bisnismu. Kamu bahkan dilarang keras meratapi properti atau pencapaian orang lain dengan rasa iri. Mengapa demikian? Karena di gudang alam semesta yang persediaannya tak terbatas ini, nggak ada satupun barang milik orang lain yang nggak bisa kamu ciptakan versinya sendiri dari materi tanpa bentuk, tanpa perlu merampas bilik mereka. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bagaimana buku ini memandang para miliarder kejam yang sering kita lihat dalam sejarah? Nah iya, ini menarik. Pada awal abad ke-20 saat buku ini ditulis, tokoh-tokoh seperti Rockefeller, Carnegie, dan JP Morgan kan mendominasi industri Amerika dengan praktik monopoli yang sangat brutal dan kompetitif. Gimana Wattles menganalisis mereka? Analisisnya sangat unik dan ironis. Dia mengibaratkan para multijutawan di era persaingan berdarah itu bagaikan reptil monster dari era prasejarah. Dinosaurus. Astaga, perumpamaan dinosaurus itu brilian banget. Dinosaurus industri ini memang memiliki tumpukan kekayaan yang mengerikan, namun mereka hanyalah alat kasar dalam proses evolusi sosial. Mereka melayani tujuan tertentu untuk mengorganisir kekacauan produksi massal di awal era industri. Layaknya T-Rex yang buas, mereka merajai bumi sesaat. Tapi pada akhirnya, hukum evolusi menggeser mereka buat ngasih ruang bagi kehidupan mamalia yang lebih maju. Tepat. Dan Wattles menggarisbawahi bahwa kekuatan evolusi tak terlihat yang melahirkan para konglomerat kompetitif ini pada akhirnya juga yang akan menghancurkan sistem mereka. Kekayaan yang diperoleh dari arena pertarungan kompetitif itu gak akan pernah memuaskan dan jarang bertahan permanen. Hari ini mahkota itu milikmu, besok direbut sama pesaing yang lebih kejam. Saat kamu mengizinkan pikiranmu jatuh ke mode kompetisi, saat kamu mulai ketakutan bahwa suplai uang akan habis, atau kamu panik ngebayangin kartel besar menguasai seluruh dunia, pada detik itu juga, koneksimu dengan pikiran kreatif terputus. Gerakan penciptaan yang sedang bekerja untukmu akan berhenti total ya? Menurut ilmu pasti ini, kekayaan sejati cuma bisa diakses melalui penciptaan berbasis kelimpahan, bukan perebutan kepingan kue yang terbatas. Jadi kalau kamu sedang ngebangun sesuatu sekarang, jangan biarkan kecemasan menyelinap masuk. Jangan pernah khawatir kalau lokasi bisnis terbaik bakal habis disewa orang sebelum kamu siap beroperasi. Jangan panik, kompetitor raksasa akan menelan usahamu. Suplai dari materi tanpa bentuk gak punya ujung. Tugasmu hanyalah terus berfokus menjadi pencipta nilai baru, bukan sekedar berebut pasar lama. Menelusuri pemikiran seabad lalu ini ternyata sangat relevan dan membongkar paradigma banget ya. Sangat relevan melintasi zaman. Untuk kamu yang mendengarkan, mari kita aplikasikan teori-teori ini ke kehidupan nyata tempat pijakanmu saat ini. Jika esensi terdalam dari panduan W.D. Wattles ini terbukti benar, maka tugas paling berat dan paling krusial untukmu bukanlah memaksakan diri bekerja belasan jam sehari cuma demi saling sikut sama rekan kerja di kantor. Pekerjaan terberatmu berada di ruang sunyi di dalam kepalamu sendiri. Tugasmu adalah mendisiplinkan pikiranmu. Tugasmu adalah mempertahankan visi yang jernih tentang apa yang ingin kamu wujudkan dari lautan materi tanpa bentuk, gak peduli seberapa kosong dompetmu hari ini. Dan yang terpenting, menyelaraskan seluruh niatmu dengan hukum kehidupan yang terus bertambah untuk dirimu dan semua orang yang bersentuhan denganmu. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, ada sebuah pertanyaan pemantik yang layak kamu renungkan secara personal. Silakan. Buku ini menekankan bahwa mempertahankan pikiran tentang kelimpahan di tengah realitas yang penuh keterbatasan adalah kerja keras terbesar bagi umat manusia. Sementara menyerah pada penampilan fisik yang tampak miskin adalah jalan pintas yang paling gampang. Jalan yang paling sering diambil orang. Jadi coba perhatikan realitas fisik dan situasi finansial di sekelilingmu hari ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, pikiran-pikiran seperti apa yang secara diam-diam dan tanpa henti telah kamu cetak ke dalam materi tanpa bentuk sejak kamu bangun tidur tadi pagi.
Pertanyaan yang tajam. Dan menurut hukum alam semesta ini, apakah cetakan pikiran tersebut sedang menumbuhkan kehidupan yang lebih kaya untuk esok hari, atau justru sedang mengembangbiakan kekhawatiranmu? Sebuah pertanyaan introspektif yang sangat berharga untuk menemani waktu istirahatmu malam ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk duduk santai dan mengeksplorasi wawasan ini bersama kami. Kami persilakan kamu untuk mengurai pertanyaan tadi dalam pikiranmu sendiri, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam materi luar biasa lainnya. Teruslah berfokus pada penciptaan.